Action. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai Sobat Repro, kembali lagi bersama saya Anggit Heliosinova di siaran Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Nah, hari ini seperti biasa kita mulai dari jam 3 sampai jam 4 ya, kalau seandainya sesuai dengan jadwalnya. Dan hari ini saya ditemani dengan remaja dari Kecamatan Bongas yang nantinya akan memperkenalkan diri sendiri. Nah, seperti biasa teman-teman, para sobat repro yang sekarang sudah mulai bergabung, jangan lupa untuk mengikuti siaran Bongas Ngerumpi ini dari awal sampai akhir. Nanti karena di akhir sesi akan ada kuis berhadiah pulsa dan akan dipilih para penonton yang aktif selama siaran berlangsung. Pertama yaitu kalian harus sudah menyukai fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro dan Instagram Sobat Repro. Yang kedua, itu kalian harus menonton siaran Bongas Ngerumpi dari awal sampai akhir dan jangan lupa nyatakan hadir di kolom komentar. Yang ketiga, jangan lupa share siaran Bongas Ngerumpi hari ini dan tag 5 teman supaya teman-teman yang lainnya juga mengikuti siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Nah, setelah itu jawab pertanyaan dengan cepat dan tepat nanti pada saat pertanyaan dibaca. Nah, langsung saja. Ini perkenalan karena kita spesial, ada 2 narasumber, perkenalannya satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Silahkan. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Wigi Revanda dari Desa Kertajaya, Kecamatan Bongas, Blok Sabrang Wetan. Umur saya masih 15 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Anjatan. Aktif sebagai PE mulai dari awal kelas 9 tahun 2019. Kak Wigi aja ya. Iya. Oke, selanjutnya. Yes, perkenalkan nama saya Ahmad Manani. Saya dari SMK Negeri 1 Anjatan. Alamat saya di Desa Cikedang, Blok. Saya masih 15. Hobi saya 3. Yang pertama itu editing, yang kedua menonton anime, dan yang ketiga mungkin lalu aktif itu mulai sama seperti Wigi, mulai awal-awal kelas 9, kalau nggak salah itu 2019 awal. Oke, berarti Kak Wigi dan Kak Afan. Berarti dulunya dua-duanya satu sekolah ya? Iya. Satu sekolah di SMP Negeri 1 SMP Bongas. Negeri 1 Bongas. Berarti sekarang sudah ke SMA ya? Iya, Satu di SMK Anjatan, satu di SMA Anjatan. Oke, nah kita masih menunggu beberapa teman yang sudah bergabung tapi belum daftar hadir, karena di sini yang daftar hadir baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang. Yang pertama itu ada Zahrani Mon, hadir katanya. Yang kedua ada Hafif Ladis, hadir. Terus ada Dibae, hadir. Ada Lilis Sulistiawati, hadir. Itu Ibu Lilis ya? Ibu Lilis guru SMP 1 ya? Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa seandainya peran aktif sejak sama ya, berarti kelas 9 awal tahun 2019. 2019. Nah, menurut Wigi nih, PE, menurut Wigi PE itu apa sih? Menurut saya sendiri PE itu pendidik teman sebaya. Itu kita kan mendapat materi atau bimbingan dari Yayasan Kusuma Bongas ya pada saat perkumpulan PE. Di situ tuh kita ilmunya tuh disalurkan ke teman-teman kita. Oh, begitu. Iya. Itu PE. Kalau menurut Afan nih, PE itu apa? Kalau menurut Afan, iya sama seperti Wigi, tapi kita itu menurut Afan tuh PE itu adalah remaja yang dikasih informasi, lalu kita menyebarluaskan kepada bisa ke lingkungan masyarakat, ataupun misalkan kita masih sekolah, kita menjelaskan lagi di teman-teman sekelas ataupun adik kelas. Mungkin itu menurut Afan. Nah, berarti tadi PE itu pendidik sebaya yang dia menyebarkan informasi terkait kesehatan reproduksi ya. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk kedua narasumber kita hari ini, karena memang sekarang sudah hadir sekitar 11 orang yang sudah menonton. Jadi hari ini teman-teman kita
sebelum pertanyaannya berlanjut, kita akan melakukan aktivitas, yaitu kita beri judul aktivitasnya kita berbeda. Ya, aktivitasnya kita berbeda. Maksudnya nama aktivitasnya kita berbeda gitu. Kita ya kita gitu, nggak bisa disamain sama orang lain, bener nggak? Oh iya, menjadi Ya, diri sendiri. menjadi diri sendiri. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sudah bergabung, boleh nanti di sini akan ada 10 peran remaja yang akan ibaratnya mah 10 peran yang akan ditampilkan. Nanti teman-teman yang ada di sini termasuk narasumber akan memberikan tanggapannya terkait peran tersebut. Jadi memberikan tanggapan ya, yang memberikan tanggapan. Jadi di sini tidak ada benar, tidak ada salah, karena tadi judulnya sudah kita berbeda. Setiap orang punya pemikiran berbeda, pendapat berbeda, tanggapan berbeda, ya. Jadi memang kita berbeda. Nah, sekali lagi bagi para penonton yang sekarang sedang menonton, boleh nanti nyatakan pendapatnya lewat kolom komentar, ya. Oke, untuk tadi sudah diberikan clue kalau ada 10 peran ya. Iya. Sekarang peran yang pertama ada penari tradisional. Afan dulu deh, tanggapannya Afan. Tanggapannya apa sih, penari tradisional itu ya seorang yang hebat gitu, bisa menari tradisional. Itu kan belum tentu semua orang itu bisa menari tradisional, apalagi misalkan ada yang bisa menari tradisional lebih dari satu, itu juga udah sangat hebat. Mungkin itu tanggapan dari saya. Kalau dari Wigi, penari tradisional Wigi. Ya, awalnya penari itu munculnya dari bakat atau hobi ya. Ya, itu bisa menjadi penari tradisional karena usahanya masing-masing. Orang juga bisa mempergiatkan kegiatan menjadi karakter diri tersebut, karakter diri sendiri, dan menjadi bakat tersebut hingga menjadi hobi dan memperluas lagi seperti menjadi penari tradisional dan lain-lainnya. Oke, nah itu pendapatnya dari Afan sama dari Kak Afan sama Kak Wigi. Nah, bagi para teman-teman yang sekarang Sobat Remi sudah menonton, boleh ya menyatakan pendapatnya lewat kolom komentar. Karena nanti kita juga akan bacakan satu persatu dari komentar teman-teman yang di kolom komentar. Jadi jangan sungkan-sungkan, tadi kita baru satu peran ya, penari tradisional gitu loh. Terus yang kedua ada remaja alkoholik. Dari Wigi dulu. Ya. Gimana Remaja tanggapan Wigi? alkoholik itu remaja yang suka narkoba ya. Itu adalah remaja yang pergaulannya bebas. Nah, Karena pergaulan bebas tersebut akhirnya terjerumus menggunakan narkoba. Nah, menurut Wigi nih, kalau ada teman nih remaja alkoholik, apa yang akan Wigi lakukan? Maksudnya apakah akan menjauhi atau gimana nih? Kalau ketemu sama remaja yang lagi alkohol, kan mabuk nih contoh, apa yang akan Wigi lakukan? Yang saya lakukan ketika bertemu remaja tersebut, kita harus menasehatinya atau setidaknya mengajak ke jalan yang benar untuk tidak memakai alkohol tersebut. Nah, kalau menurut Afan? Ya, menurut Afan, remaja alkoholik itu sebenarnya mah bermula dari remaja. Kan remaja juga awal-awalnya kan namanya juga remaja, orangnya kan kepo. Jadi kalau misalkan ingin tahu itu pasti akan dilakukan. Nah, jadi kita itu sebagai remaja jangan pernah sekali-sekali mau nyoba yang namanya narkoba, walaupun itu yang rokok, yang laki-laki. Jangan sekali-kali, karena rokok itu bisa menyebabkan kecanduan. Mungkin itu aja pendapat Afan. Nah, ini nih Sobat Repro, gimana nih kalau seandainya Sobat Repro tadi kan Kak Afan sama Kak Wigi udah menyatakan pendapatnya. Nah, kalau seandainya dari teman-teman yang sekarang nonton, kalau seandainya ketemu sama remaja alkoholik, apa yang akan teman-teman lakukan atau bagaimana teman-teman menanggapi ketemu sama remaja yang alkoholik gitu loh. Ya, kita masih menunggu ya. Mungkin ada teman-teman yang akan lagi ngetik nih di cepat-cepat ngetik, dia ngetiknya pendapatnya banyak sekali mungkin ya. Masing-masing mungkin berbeda ya. Iya, itu dia. Terus kita next ke peran selanjutnya. Peran selanjutnya ada remaja Blackpink. Blackpink. Jadi remaja yang suka sama Blackpink. Gimana menurut Afan dulu?
Yang menurut Afan, apa ya, remaja yang suka Blackpink itu menurut Afan sih baik. Tapi ya kalau kita ngefans ke idola jangan terlalu berlebihan gitu. Maksudnya kalau misalkan kita ngefans ya oke lah kita ngefans saja, jangan misalkan kayak kita apa ya, misalkan dia ulang tahun tapi kayak menghalu terlalu dalam tuh. Tidak, jangan, lebih baik jangan begitu. Kalau idola ya eh, lebih baik jangan berlebihan lah begitu. Ya, Menurut kalau menurut Kak boleh mengidolakan tapi Boleh, jangan tapi jangan terlalu berlebihan. berlebihan. Kalau menurut Kak Wigi nih, Ya sama seperti Afan, tetapi kalau misalkan kita mengidolakan seseorang, harusnya kita tahu diri aja keterbatasan idolanya, jangan berlebihan. Tetapi kita harus mengatur misalkan ada fans ya, fans itu membela-bela sampai beribut-ribut kepada temannya, misalnya teman yang ini tidak suka, teman yang ini suka, sampai berkelahi. Itu tuh jangan sampai, karena itu tuh dianggapnya sangat berlebihan dan bisa membahayakan teman tersebut. oh jadi ada yang yang ini suka, yang ini Iya. enggak gitu, yang enggak sukanya Saling menjelek itu. menjelekan ya. Oh iya bener-bener juga. Nah, kita akan menunggu para sobat repro juga untuk berpartisipasi dalam aktivitas hari ini ya, karena kita berbeda ini udah ada 2 pendapat, karena kita juga masih menunggu para sobat repro yang saat ini masih belum menyatakan pendapatnya. Jadi jangan lupa para sobat repro ya, nanti kita di akhir sesi akan ada 3 pertanyaan yang kalau seandainya dijawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah berupa pulsa. Nah, selanjutnya nih, kalau seandainya kita bilang di Kecamatan Bongas ini, bukan Kecamatan Bongas aja ya, ada maksudnya kita dari satu Indonesia lah ya, kita sedang Iya. demam nih. Gimana tanggapannya menurut Kak Van sama Kak Wigi itu terkait ini remaja TikTok? Nah, pendapatnya gimana nih? Ya menurut saya remaja TikTok ini banyak manfaatnya ya, ada manfaat negatif maupun manfaat positif. Di situ kita bisa membagi informasi lewat TikTok ya, bukan hanya berjoget-joget ya, tetapi kita juga bisa menjual barang kan di situ sudah banyak ya manfaat TikTok tuh. Udah banyak sekali. Udah banyak sekali ya, Pak. Iya, mungkin itu kita bisa manfaatkan aplikasi TikTok itu sebagai bahan untuk mencari lebih luas lagi pengetahuan kita. Kan di situ ada yang nge-share tentang pelajaran di TikTok tuh, Pak. Oh, ada ya? Ada. Kalau menurut Kak Afan nih, gimana? Menurut Kalau saya ketemu sama remaja TikTok gitu. Ya menurut Afan sih remaja TikTok juga bagus gitu ya. Dan lagi pula dengar-dengar ini Maya Afan tuh, TikTok juga seperti YouTube bisa menghasilkan uang, tapi masih masih sekadar omong-omongan aja gitu. Dan misalkan benar ya, berarti TikTok itu sangat bermanfaat untuk bisa kita membuat konten kreator gitu. Misalkan kayak waktu itu ada yang membuat dokter itu yang itu mencuci tangan Oh, kan? cara Pakai mencuci tangan labu baik, kan, itu kan bisa menarik kita, oh berarti cuci tangan yang benar itu seperti ini. Kan lagi pula remaja-remaja sekarang ini kan lagi demam banget TikTok itu, banyak banget konten kreator TikTok. Mungkin itu aja sih pendapat dari Apan. Oke, berarti memang TikTok ini bagus kalau seandainya dimanfaatkan untuk mengedukasi iya. ya, memberikan informasi. Kayak tadi ada dokter yang bikin Tutorial langkah-langkah untuk mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Iya. Nah, di sini ada pendapat nih dari Kang Dibaidi. Kalau ada remaja yang suka alkohol, itu adalah fase pergaulan remaja tersebut. Jangankan teman yang minta untuk tidak mengonsumsi alkohol, kadang orang tuanya saja tidak mampu membendungnya. Tapi lambat laun fase itu akan hilang dan tidak menutup kemungkinan kebiasaan meminum alkohol akan hilang dengan sendirinya. Tuh. Nah, ini ada Kang Dibaidi yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi teman-teman di sini yang sudah bergabung boleh sekali memberikan tanggapannya, bagaimana kalau seandainya bertemu atau punya teman yang kayak tadi remaja TikTok, gimana sih, apakah dijauhi, apakah dilarang gitu loh ya, boleh, apakah didukung ya, apakah mungkin dinasihati, itu boleh sekali. Nah itu, terus kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, pernyataan sih
karakter peran remaja selanjutnya, yaitu remaja band. Jadi Remaja remaja yang suka band gitu loh, alat musik gitu, pop. Gimana nih menurut Afan sama Kak Wiji? Ya kalau menurut Apan sih remaja band itu ya bagus. Apan juga kan sebenarnya mah kalau kan di sekolah juga ada, yang nggak tahu di sekolah tertentu atau semua sekolah ada. Kalau nggak salah Apan tuh ada namanya kayak semacam apa ya, band-band kayak gitu tuh. Sebenarnya Apan mau ikut tapi karena jauh rumahnya, terus juga kendala waktu, jadi Apan nggak bisa ikut. Terus untuk tanggapan Apan sih mau didapetin, terus digali diminta informasi untuk misalkan bermain alat musik ini seperti apa sih, terus nada-nada misalkan vokal tuh gimana sih, mungkin kayak gitu sih pendapat kapan. Nah kalau Kak Wiji nih, Kalau gimana? menurut pendapat saya sih, remaja band itu tuh awalnya hobi dalam bidang musik ya. Dalam band itu kan bisa menjadi musisi. Kan musisi itu kan bisa di berbagai bisa mengikuti acara-acara tertentu, misalnya dalam konser kan dibutuhkan ya. Jadi tuh Ya. kalau misalkan kita ingin tertarik ke musik, lebih baik ke band agar bisa menjadi musisi dan lain-lain. Oke begitu ya. Jadi memang kalau remaja band itu lebih ke kreativitasnya ke seni musik ya, Iya. alat-alat musik, Alat musik. vokal gitu kan ya. Nah terus selanjutnya nih, masih ada berapa peran lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, masih banyak. Kita sudah main 5 peran. Peran yang 5 peran laginya nanti kita simpan di pertengahan atau akhir sesi aja ya. Ya gimana ya Kak ya? Oke. Nah kita sekarang lanjut ke pertanyaan yang tadi. Sudah dijelaskan atau sudah diberi informasi bahwa PE menurut Kak Wigi, PE menurut Kak Afan tadi ya. PE itu berarti remaja atau pendidik sebaya yang untuk teman-teman menyebarkan informasi ke teman-teman, khususnya untuk di sekolah di sekolah. masing-masing ataupun di wilayah Masyarakat. masing-masing. Nah, kalau seandainya berarti peran dan fungsinya PE itu di masyarakat juga ada. Ada. Nah, perannya nih, salah satu peran, maksudnya peran dan fungsinya PE baik di sekolah maupun di masyarakat nih, apa nih menurut Kak Wigi sama Kak Afan? Menurut saya peran PE bukan hanya menyalurkan informasi ya, tetapi juga misalkan di sekolah ada teman kita yang sedang sakit, kita juga ikut membantu karena kita lebih tahu tentang kesehatan. Dan kita juga misalkan teman kita belum tahu tentang apa sih HIV, apa sih Kespro dan Nafsa, kita tuh bisa menyalurkan informasi kita mengenai Kespro, Nafsa, HIV dan lain-lain agar teman kita tuh bisa mengetahui apa dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, menurut apa nih? Kalau menurut Avan sih perannya di sekolah sama di masyarakat ya. Nah kalau peran di sekolah sih ya, misalkan kan kita PE itu kan setiap seminggu sekali ataupun beberapa sekali kan kumpul, kan kita itu berinformasi. Nah tujuannya kita dikasih informasi itu untuk disebarkan luas ke sekolah ataupun ke masyarakat. Misalkan teman kita, misalkan cewek, ada yang bertanya kenapa sih kita kok belum mens, terus kita kenapa sih kita itu gini kan kita udah dikasih tahu. Nah kita kan bisa menjawabnya gitu kalau di sekolah. Kalau di masyarakat juga mungkin kita bisa, misalkan ada teman kita dari beda sekolah tapi sama desa, kita teman kita bertanya, HIV itu apa sih, AIDS itu apa sih, Kespro itu apa, terus bahaya nafsa itu apa sih. Nah kita kan bisa menjawab karena kita sudah mendapat ilmu dari kumpulan PE itu. Nah mungkin itu aja sih peran menurut Apan. Peran dan fungsinya ya, Peran dan peran fungsinya. sebagai PE. Nah tadi ini ada yang memberikan pendapat juga nih, kata Ibu Lili Sulistiawati, remaja TikTok itu suatu bentuk atau cara remaja mengekspresikan keinginan dirinya lewat dunia maya. Ada hal positif dan negatifnya tergantung mereka memahami fungsi dari TikTok tersebut. Nah, tadi yang mengekspresikan diri ya melalui media sosial. Nah, tadi kan di sekolah ya, peran di sekolah. Kenapa sih gitu loh mau jadi PE? Padahal di sekolah tuh banyak banget kegiatannya, pasti kan? Iya sih banyak. Kenapa mau jadi PE itu alasannya? Kenapa? Boleh dari siapa aja nih? Nah. Ya.
alasan kenapa jadi PE walaupun banyak kegiatan di sekolah. Iya. Alasan saya tersendiri yaitu karena ketertarikan atau ingin menambah ilmu yang lebih luas tentang kesehatan. Dan sebagai remaja kan kita pengalamannya masih cetek ya. Jadi itu kita harus memperluas ilmu kita. Jadi itu saya tertarik ingin memperluas pengalaman saya, pengetahuan saya tentang kesehatan. Dan supaya bisa menangani membantu teman-teman yang sedang sakit, Mbak. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Kalau Afan sendiri nih, kenapa Nah, mau jadi PE gitu walaupun kegiatannya Iya, banyak? banyak. Oh. Ya sebenarnya mah tadinya masih Avan tuh nggak mau ikut kan, soalnya kan Avan kan baru masuk SMP, terus masih belum tahu apa-apa gitu. Pas itu sama Ibu Dina tuh kan ngomong suruh kumpul, nah siapa di sini yang mau ikut PE. Nah Avan tuh tanya PE itu apa, jelasin PE itu gini gini gini. Nah tadinya mah Avan tuh niatnya cuma 1 kali doang, saya tuh mau udahan gitu. Tapi semenjak pas kumpulan itu, oh PE itu begini, terus PE itu banyak banget manfaatnya, terus menerangkan ini Avan belum tahu. Nah jadi Avan tertarik untuk ikut jadi PE walaupun kegiatannya banyak, tapi alhamdulillahnya nggak bentrok gitu. Berarti ngerasa ini nggak terpaksa ya, jadi PE nggak Iya, terpaksa ya? Enggak ya? Iya enggak. Jadi memang karena ketertarikan ya, keinginannya. Iya. Ini senang banget ini. Nah terus nih, tadi banyak mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari kegiatan-kegiatan kayak pertemuan ya itu. Nah menurut Kak Wigi sama Kak Afan nih, kira-kira kalau seandainya penting nggak sih ya bagi seseorang atau remaja khususnya untuk menjaga kesehatan reproduksi ini, penting nggak? Ya menurut saya sendiri itu sangat penting ya, karena itu kesehatan reproduksi itu mencangkup masa depan kita, bagaimana kita menjaganya itu untuk masa depan kita agar tidak reproduksinya agar tidak terjadi kerusakan pada reproduksi kita. Terus gimana? Nggak tektok aja. Ya menurut Avan sih gimana tadi pertanyaannya tuh? Kenapa penting nggak sih gitu kesehatan reproduksi? Oh pentingnya menjaga sih untuk kesehatan remaja. Nah menurut Avan sih penting banget karena kan itu berhubungan dengan reproduksi, yang dimana kalau salah sedikit itu pasti akan sangat fatal. Lalu kan remaja juga masa depan bangsa. Kalau remaja pada rusak atau remaja nggak ada yang benar, maka bangsa ini mau dibawa kemana? Itu sih menurut Avan. Berarti memang remaja itu generasi penerus bangsa ya, bibitnya. Jadi kalau bibitnya aja udah dari awal udah nggak bagus ya, nanti kesananya juga mungkin nggak bagus gitu ya. Nah terus nih kegiatan apa aja? Tadi kan bukan hanya menyebar informasi ya, udah dijelasin juga. Kegiatan apa saja yang Kak Wigi sama Kak Afan lakukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa ini loh menjaga kesehatan reproduksi itu penting gitu loh. Kegiatannya nih, kan tadi kan udah nih menyebar informasi udah, terus kayak semacam apa namanya tadi? Sosialisasi. Iya sosialisasi. Nah, Kak Afan sama Kak Wigi selain kegiatan itu, kegiatan apa lagi yang dilakukan supaya meningkatkan kesadaran teman-teman yang lain bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting? Ya menurut Avan sih kalau menjaga meningkatkan kegiatan itu ya seperti misalkan kita belum tahu sesuatu kan kita bisa mencarinya di Google. Misalkan HIV itu apa sih, AIDS itu apa sih, bahaya. Kalau di PE kan sering ada kumpulan, biasanya juga di situ menambah wawasan. Dan juga waktu itu kalau nggak salah Mbak pernah ngasih kan Mbak tuh ke semua PE yang buku yang isinya ada HIV AIDS, terus gender, nafsa. Nah di situ juga kan kadang-kadang baca-baca gitu Mbak. Oh gini, oh baru tahu. Nah itu aja pendapat dari Avan. Nah terus nih menurut Kak Wigi nih, tadi kan sudah nih menyebarkan informasi. Nah kegiatan apa lagi nih yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja untuk meningkatkan kesadaran? Menurut saya sendiri sih kita tuh kan di SMP 1 tuh tiap hari Senin ya, sehabis upacara perkumpulan ya, untuk saling sharing materi yang sudah didapatkan di pertemuan PE. Kumpulan apa nih? UKS. UKS kan kita juga di SMP juga ada UKS, itu masuk UKS PE itu.
PE yang di SMP. Di situ tuh kita tuh apa ya, menukarkan informasi yang kita dapat dari pertemuan yang bukan PE tuh jadi tuh tahu Mbak, mengerti apa itu ini yang disampaikan waktu pertemuan tuh, akhirnya kan bisa sharing. Terus tuh yang lainnya kan kita tuh dibagi per kelas ya, untuk tiap kelas tuh misalnya Afan di kelas 7 atau 8 untuk dibagikan untuk memaparkan informasi, jadi tuh semua tuh tahu, sharing lah intinya mah. Sharing dari sosialisasi sama-sama kayak gitu. Berarti selain PE di SMP 1 ada, maksudnya ada anggota UKS yang memang setiap setelah selesai pertemuan atau apapun yang didapatkan dari pertemuan PE atau apa itu di-share ya, Iya, di kan teman-teman. kan terbatas ya Mbak. Iya. Itu kan misalkan ada 4 orang atau berapa orang. Nah, PE juga dimasukin ke UKS bertujuannya untuk menginformasikan lagi ke teman UKS yang gak masuk PE. Jadi misalkan teman UKS tuh nanya ke kita ke PE tuh, apa HIV/AIDS itu apa sih kepanjangannya, artinya apa sih, terus obatnya gimana, cara penularannya gimana, gitu sih kayaknya. Berarti memang kalau dari teman-teman juga merespon kalau yang itu nanya ya, berarti kalau Iya, teman nanya perannya sebagai PI atau informasi apa yang sudah didapatkan. Nah, kalau seandainya tadi menyebarkan informasi, metode yang digunakan nih oleh Afan sama Widi, metodenya bagaimana? Apakah metodenya secara formal atau informal gitu? Ya kalau apa sih sosialisasi masih sama sih, sosialisasi. Kalau kayak semacam perkumpulan PA aja kayak gitu kan, misalkan apa yang menjelasin, teman-teman sekelasnya yang mendengarkan, misalkan terakhir ada tanya jawab ya, misalkan ada yang bertanya apa yang jawab, gitu sih. Jadi memang sosialisasi kayak ceramah bentuknya berarti ya? Iya, kayak ceramah. Nggak pakai apa sih, nggak pakai alat bantu atau ada alat bantu kok Widi gimana? Belum ada. Enggak ada sudah ya, belum. Oh, berarti baru menyebarkan informasi sesuai dengan yang buku tadi berarti panduannya ya? Iya, buku tadi. Buku tadi. Dan sama Kak Wigi juga begitu? Iya sama. Nah, terus nih, selama menyebarkan informasi, ada nggak kendala yang dihadapi oleh Kak Afan sama Kak Wigi yang menjadi jadi susah gitu, kendala-kendala yang dihadapi selama menyebarkan informasi? Ya mungkin kalau kendala ya mungkin semua teman-teman PI juga mengalaminya ya. Kan kalau misalkan Afan tuh menjelaskan ya, kadang-kadang misalkan kalau teman sekelas mah paling menghiraukan apa sih itu, mungkin ada yang bercanda, berbicara sendiri kayak apanya ngomong sendiri gitu Mbak. Terus kalau pas ada pertanyaan melenceng, kadang-kadang misalkan Afan jelasin HIV/AIDS itu nanya kapan pelajaran, terus ada PR apa enggak, kayak gitu tuh Mbak, kayak meremehkan. Kalau Kak Wigi? Ya kalau menurut saya sih kendalanya juga sama, diremehkan sama teman, tetapi ada juga yang membuat kendala dalam bersosialisasi, yaitu apa ya, kegrogian, apa sih? Grogi ya. Iya, grogi. Tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri karena apa ya, diremehkan oleh teman-teman tuh jadinya gugup Mbak. Jadi materinya hilang semua. Materinya hilang semua, padahal udah mempelajari gitu. Iya, buyar lah. Oh, itu juga jadi kendala ya ternyata selama ini. Nah, kalau seandainya menghadapi kendala seperti itu, biasanya yang dilakukan oleh PE itu apa? Ya mungkin kalau akan sendiri ini Mbak ya. Kalau akan dicekin nih cekin. atau ditulis sama temen nih? Ya mungkin akan diemin aja, maksudnya mah nggak menghiraukan itu, tapi akan menjelaskan yang mau mendapatkan ilmu aja. Misalkan si yang laki-laki berbicara aja, akan hiraukan, tapi akan menjelaskan, fokuskan ke yang mau materi itu aja. Mungkin itu sih. Kalau Kak Wigi nih? Kan tadi tuh apa, kendalanya tuh grogi ya. Iya, grogi. Apa yang dilakukan nih kalau grogi? Kalau grogi tuh apa ya, percaya diri aja lah, yang disampaikan itu bermanfaat bagi seseorang. Nah kalau diremehkan, kita maksudnya misalkan kita diremehkan di teman sendiri, kan banyak ya yang teman meremehkan kalau kita sedang menjelaskan sesuatu. Kita tuh biarkan mereka mengolok-olok kita, tapi kita terus menjelaskan, sama seperti Kak Afan, terus menjelaskan ke yang mau mendengarkan materi itu. Oke, berarti memang kendala yang tadi dihadapi itu disiasati oleh diri sendiri gitu ya, tergantung bagaimana kitanya menyikapi mereka gitu kan. Nah, terus nih tadi kan
kalau seandainya PE ini mau meningkatkan wawasannya berarti lewat pertemuan PE ya, Iya, lewat terus sosialisasi di sekolah yang dilakukan oleh tim Kusomo seperti Iya. ya. Nah terus nih, kalau seandainya tadi pada saat sebelum masa pandemi ini berkaitan dengan pertanyaan dari Kang Dani Rahman nih. Ada pertanyaan bahwa kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selama menjadi PE? Tadi sudah disebutkan ya. Iya. Terus sebelum dan sesudah masa pandemi COVID-19. Nah, tadi kan sebelum masa pandemi COVID kan ya. Oh, iya. Kalau Tatap penyuluhan muka, tatap muka. sosialisasi. Itu sebelum masa pandemi. Nah, selama masa pandemi COVID, apakah tetap menjalankan peranan fungsi sebagai PE? Ya bagi saya sendiri tetap ya, karena kita kan membagikan sering menge-share materi-materi ya, kita juga ikut menge-share dan di situ juga ada yang bertanya apa ini dan kita juga ikut menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan kesehatan tersebut. Kalau kapan? Kalau apa sih, apa namanya, perannya juga agak berkurang karena kan biasanya kan di sekolah, kalau di dalam masyarakat juga kan belum terlalu percaya diri gitu, masih agak ragu. Terus juga kalau PE kan waktu itu kan ada lomba ya Mbak, lomba edukasi. Nah itu Iya. juga kan sama aja kayak menge-share apa itu HIV, kan juga banyak lagi ada yang mengikuti lomba vlognya Nafsa, terus Cashpro kalau nggak salah. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti kan memang selama masa pandemi COVID-19 ini memang perannya mungkin akan Iya, berkurang ya, menurun. pelaksanaan kegiatannya berkurang karena tidak bisa tetap muka. Dan kalaupun seandainya menyebarkan informasi hanya bisa melalui media sosial. Iya, dan itu kalau seandainya nge-share itu berarti di grup WA ya? Ya di grup WA, Facebook. Oh, di grup WA, Facebook ya. Nah, ini kan nih udah apa namanya tadi? Apa itu kan tantangan ya, itu kan kendala yang dihadapi pada saat menyebarkan informasi melalui media sosial, karena tadi waktunya berkurang kan tidak tatap muka. Terus ada nggak nih tantangan lain gitu kan, maksudnya apakah kita tuh nge-share informasi tuh ada kendalanya nggak sih kalau melalui media sosial nih? Kendalanya ada nggak? Ya mungkin kendalanya kuota, ya mungkin itu kuota teman-teman. Terus kendalanya juga mungkin kan kalau di Facebook tidak terlalu banyak yang melihat, kadang-kadang ada yang nge-share tapi cuma langsung di scroll, terus enggak ada yang kayak peduli gitu mungkin. Kalau Pak Wiji nih? Ya sama seperti kapan sih ya, kan media sosial itu banyak ya Kak, pastinya boros kuota, jadi tuh kendalanya kuota. Terus tuh kan remaja sekarang mah malas baca ya, jadi tuh kalau ada apa tulisan panjang-panjang tuh langsung di skip tuh Mbak, jadi tuh kendalanya langsung dibiarkan lah. Kalau seandainya di media sosial sekarang remaja tuh malas baca ya? Iya. Bener ya, berarti kalau seandainya lagi panjang-panjang itu malah justru gak dibaca ya? Kayaknya kalau saya lebih menarik itu tentang apa nih? Maksudnya kalau tulisan panjang-panjang nggak dibaca, berarti sebaiknya apa dong? Ya mungkin Yang tertarik nih menurut yang bikin remaja tertarik gitu buat nggak langsung di scroll gitu. mungkin ya semacam video gitu Mbak. Terus ya apa namanya, TikTok mungkin bisa kan, misalkan dengan lagu-lagu tertentu tetapi dengan tulisan yang mengedukasi, kayak semacam dokter aja tuh Mbak, yang tutorial mencuci tangan kan, itu juga banyak yang melihat. Ya mungkin seperti itu sih kalau mau share. Kalau menurut Kak Widi juga sama begitu? Iya, tapi apa ya, tulisannya tuh apa, ketikannya atau kalimat yang mengajak tuh. Oh, kalimat yang mengajak, kalimat yang mengedukasi, yang mudah dipahami. Berarti lebih memilih kontennya video bentuknya dibandingkan tulisan atau foto atau gambar. Kalau foto atau gambar dibaca nggak, kira-kira cuma foto aja gitu? Ya, dibaca sih Kak, kayak semisal poster tuh. Poster-poster Iya, tuh dibaca dibaca. ya berarti ya. Iya. Berarti kalau tulisan itu jangan panjang-panjang gitu. Iya sih, jarang soalnya. Jarang ya. Berarti memang kalau saat ini mau ngadain TikTok challenge gitu, kayak semacam lomba TikTok gitu, kira-kira banyak yang ikut nggak ya? Ya banyak lah, bahkan kalau ada giveaway juga para remaja tuh apa ya, sangat antusias untuk mengikuti tersebut karena mengincar hadiahnya. Berarti memang kalau seandainya bikin lomba gitu lebih ke TikTok gitu ya, yang lagi viral ya. Terus apa lagi sih yang viral tuh kalau remaja sekarang selain TikTok apa? TikTok. Terus apa lagi ya?
Setahu saya sih TikTok, Mbak. TikTok aja ya. Iya. Berarti sekarang tertuju kepada TikTok ya. Soalnya di TikTok banyak video menarik sih itu ya Mak. Iya, Walaupun mengedukasi. edukasi, ada yang edukasi, ada yang menghibur gitu Mak. Kayak gitu. Berarti memang itu ya. Nah, terus nih, masing-masing Mbak mau ini ya, karena dari tahun 2019 ke tahun 2020, ini sudah 2020 pertengahan, berarti sudah hampir 1 tahun setengah ya. Iya. 1 tahun setengah ya. Ini sudah lanjut ke SMA. SMA-nya sudah tidak di Bongas. Iya. Ya, tapi orang Bongas kan ya. Iya. Orang Bongas tapi sudah tidak di Bongas gitu sekolahnya. Kira-kira nih apa ya, tetap mau jadi maksudnya perannya tetap mau diteruskan sebagai PE atau merasa bahwa saya mah udah nggak sekolah di Bongas berarti udah nggak jadi PE atau gimana nih? Enggak sih Mbak, apaan sih niatannya mah kalau masuk sekolah tuh nanti misalkan ada jam kosong, Apan mau nyoba sosialisasi, sekalian Apan juga mau melatih mental Apan menjadi percaya diri lagi. Walaupun misalkan materinya agak kurang, nanti pas pertemuan selanjutnya Apan akan membahasnya gitu. Misalkan kekurangannya ini, waktu kemarin tuh maaf ada yang kekurangan. HIV itu bukan ini tapi yang ini, mungkin gitu sih Iya Mbak. benar kan. Kalau Wigi, kalau Kak Wigi nih, Pertanyaannya Mbak tadi. jadi ini kan udah lanjutnya udah di sekolah yang di luar Bongas gitu ya. Iya. Nah, kira-kira perannya sebagai PE ini apakah mau dilanjutkan atau memang saya mah sudah lulus dari SMP 1 nih, berarti udah bukan PE lagi gitu, udah nggak di Bongas lagi, gimana? Kalau menurut Vicky sih mau tetap jadi PE ya, tapi dalam apa ya? Walaupun di luar sekolahnya di luar kecamatan, kan di situ tuh mempunyai teman baru ya. Jadi tuh kita, kalau menurut Wigi sih, Wigi mau apa ya, coba seperti apa penyuluhan di kelas kalau jam kosong apa, biar teman-teman tuh tahu apa ini kesehatan tentang reproduksi, HIV dan lain-lain. Dan juga kalau kan apa namanya, kan kita tuh membangkitkan suka nge-share materi-materi di media sosial atau fanspage. Di situ kita juga Wigi juga ikut nge-share. Walaupun udah tidak bersekolah atau mengikuti kegiatan sekolah di Kecamatan Bongas. Dan juga Mbak, waktu lomba vlog edukasi tuh Mbak, kan apa nge-share kan ke grup kelas, terus ke teman-teman, banyak yang nanya, kok kamu bisa sih ngapalin materi sebanyak itu? Nah apa tuh jawab, udah biasa waktu SMP kan udah ikut PE, udah dikasih tahu materi-materinya. Pas itu gitu. Nanti itu tujuan apa untuk lanjut peran apa sebagai PE. Jadi memang kalau yang namanya peer educator pendidik sebaya itu nggak ada yang mantan ya, intinya mantan PE nggak ada, adanya ya tetap PE gitu loh, tetap peer educator atau pendidik sebaya dengan perannya yang tujuannya menyebarkan informasi dengan cara dia meningkatkan pengetahuannya dengan banyak hal ya, bisa dari pertemuan PE, dan bahkan kalaupun Kak Wiji sama Kak Afan sudah sekolahnya di udah di luar Kecamatan Bongas, bukan di Kecamatan Bongas lagi, kita tetap terbuka gitu loh. Ayo kalau mau main kesini, ikut pertemuan, ikut kegiatan, ayo, malah justru kita senang gitu loh. Apalagi kalau seandainya ada teman yang tertarik, itu udah senang banget. Jadi PE itu tadi emang perannya juga beda gitu, beda daripada yang lain gitu. Kalau seandainya hanya, makanya dari awal kan Mbak nanya ya, terpaksa nggak gitu. Kalau saya terpaksa ya mungkin setelah lulus dari SMP 1 ya mungkin tadi Tidak ikut. iya, jadi makanya Mbak tuh pengennya apa sih ya, kita ngimpinya nih remaja di Kecamatan Bongas nih banyak yang tertarik dengan kegiatan yang positif, mimpinya mah begitu. Nah terus nih, selama menjadi PE selama 1 tahun setengah, ada nggak boleh nggak diceritakan pengalaman yang paling menarik selama menjadi PE? Kak Afan dulu. Yang paling menarik apa namanya, pengalaman paling menarik tuh pas penyuluhan kalau nggak salah, yang suruh keluar tuh Mbak. Di situ kan Apan kan dibagi kelompoknya, cuma kalau nggak salah itu Apan sama Cynthia kalau nggak salah, kan cuma ada 2 orang Apan tuh, cuma kenal Cynthia doang, yang lainnya kan kakak kelas. Nah Apan tuh di situ masih kurang percaya diri. Nah Avan di situ kan suruh cari warga untuk ditanyain soal, kalau nggak salah Avan itu tentang pacaran kalau nggak salah.
Nah di situ Afan juga banyak belajar bahwa Afan itu harus percaya diri. Afan waktu itu masih kurang percaya diri, dan Afan juga masih ingin menggali lagi percaya diri Afan supaya benar-benar percaya diri. Mungkin itu sih Mbak, pengalaman yang paling menariknya. Kalau Kak Wigi nih pengalaman yang paling Menurut menarik. saya sih kalau pengalaman menarik juga sama apa pada saat pertemuan PE. Di situ kita dibagi ke beberapa kelompok ya. Dalam kelompok tersebut kan kita tercampur ya dari sekolah-sekolah yang berbeda. Di situ kita ditugaskan untuk mencari warga sekitar untuk diwawancarai tentang kesehatan. Yang paling menarik yaitu menguji mental kita tentang menjelaskan ke warga sekitar tentang kesehatan tersebut. Dan manfaatnya ya bisa berkomunikasi sama teman sekelompok itu, Mbak. Jadi memang pengalaman yang paling menariknya itu ya. Iya. Berarti pada saat itu kita kalau nggak salah waktu pas di kecamatan ya. Iya di kecamatan. Pak, berarti itu pas wawancara berarti melatih kepercayaan diri. Iya, Jadi mental. memang kalau seandainya mental remaja, kepercayaan diri remaja itu harus bukan terbentuk ya, harus terus dibentuk, terus dikembangkan, terus diasah, nggak boleh berhenti gitu loh, nggak boleh intinya nggak boleh berhenti stuck di situ, harus terus ditingkatkan. Over pede juga nggak baik juga. Tapi minimal harus percaya diri gitu Iya. loh ya, percaya sama diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri, dan mencintai diri sendiri, intinya itu ya. Bener ya? Iya. Bener nggak? Nah berarti nih kalau seandainya tadi sudah pengalaman yang menarik, manfaatnya sebagai PE, manfaat yang dirasakan selama menjadi PE nih. Manfaat yang Rasakan. selama jadi PE banyak sekali ya manfaatnya, terutama soal ilmu. Kita bisa menambah ilmu tentang kesehatan kita lebih luas lagi, lebih dalam lagi, dan bisa terutama dekat dengan teman-teman yang dari sekolah lain dalam pertemuan PE. Terus tuh bisa saling komunikasi dengan teman lain atau menguji mental kita lebih berani lagi dalam bersosialisasi ke depan kelas maupun ke masyarakat. Kalau Kak Afan nih manfaatnya? Kalau Afan sih sama mirip-mirip kayak Wigi. Kita juga bisa menambah teman, terus bisa menambah ilmu yang seperti reproduksi itu kan mungkin juga kebanyakan remaja itu belum tahu. Soalnya waktu itu Afan pernah kan sosialisasi, ada yang bertanya, HIV itu apa? Apalagi kalau nggak salah pas ulangan IPA. Kalau di kelas 9 kalau nggak salah semester 1 itu kan ada tentang reproduksi. Nah di situ ada HIV AIDS. Nah ada salah satu teman Afan yang nanya, HIV itu apa sih? Nah di situ Afan tahu berarti teman-teman di kelas Afan ini ada yang belum tahu tentang HIV AIDS. Nah jadi Afan berinisiatif untuk di kelas Afan sosialisasi. Mungkin itu sih Mbak manfaatnya. Nah terus menurut Afan selama ini, apakah Afan sama Wigin ya, apakah merasa terbebani menjadi PE itu? Beban nggak buat Afan sama Wigin? Menurut Afan sih enggak, malahan kita itu menjadi have fun aja gitu. Kita juga kan bisa menambah materi, itu sangat bermanfaat untuk kita men-sharing ke teman, ke keluarga kalau bisa. Ya mungkin itu sih Mbak. Nah terus kalau menurut Kak Wigi nih, ngerasa terbebani nggak? Menurut saya sih tidak terbebani ya, karena menjadi PE ini sangat berguna bagi diri kita sendiri, terutama dalam hal materi, bisa sharing ke teman-teman, keluarga maupun masyarakat. Nah terus nih yang diharapkan oleh Afan sama Wigi nih selama menjadi PE, yang diharapkan untuk diri sendiri nih, saya nih PE nih pengen supaya saya ini ada nggak harapan untuk diri sendiri gitu Ada selama sih, Mbak. menjadi PE nih? Harapan Afan sih untuk diri sendiri nih. Semoga Afan dengan mengikut kegiatan ini akan bisa menambah wawasan Afan tentang kesehatan reproduksi. Terus juga akan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekelas Afan atau teman-teman sekolah, dan juga di masyarakat sekitar Afan. Semoga aja Afan ini bisa bermanfaat dengan mengikuti kegiatan PE ini. Mungkin itu aja sih pesan. Kalau harapan saya untuk menjadi harapan saya dalam PE terhadap diri sendiri yaitu
ingin menambahkan pengetahuan saya lebih luas lagi mengenai kesehatan, dan harapannya bisa memaparkan ilmu yang saya dapat ke teman-teman saya dengan jelas dan teman-teman saya mengerti apa yang disampaikan oleh saya. Nah, itu dia. Jadi memang kalau Sania PI ini banyak sekali kegiatannya, banyak sekali yang didapatkan gitu loh. Jadi mungkin kita sudah masuk ke ibaratnya sekarang remaja itu harus bergerak, harus berinovasi, harus kreatif dengan cara dan metodenya masing-masing gitu ya. Jadi mengekspresikan diri tadi pakai TikTok, terus pakai video iya, yang diedit gitu. Jadi memang remaja ini memang harus terus dikembangkan ilmu pengetahuannya, kreativitasnya gitu loh. Nah, ini sebelum kita ke sesi kuis ya, mau minta pesan dan pesannya dari Kak Afan dan Kak Widi ya terkait kegiatan hari ini. Pesan dan pesannya. Pesan dan pesan Iya, pesan untuk dan yang nonton di Bongos Rumpi, semoga materi yang disampaikan di sini bisa bermanfaat, dan walaupun di kondisi seperti ini kita bisa menyebarluaskan materi tentang kesehatan. Terus kesan-pesan buat apa sih, misalkan di sini ada yang nonton masih SMP dan SMP-nya itu masih di wilayah Bongas. Nah, kalian juga jangan takut-takut ikut ke PE gitu. Karena di PE itu sangat menarik karena banyak banget sekali manfaatnya. Mungkin itu aja sih kesan-pesan apa untuk kegiatan hari ini. Nah, jadi itu dia ya, maksudnya pesan dan pesan yang disampaikan oleh Kak Widi dan Kak Afan. Nah, mungkin kita akan ke sesi selanjutnya. Kita waktunya. Oke, nah berarti kita sekarang sudah masuk ke sesi terakhir. Kita waktunya quiz time. Jadi teman-teman, bagi teman-teman Sobat Repro yang sekarang sudah dan masih bergabung di siaran Bongos Rumpi hari ini, jangan sampai ketinggalan ya. Kita sudah masuk ke quiz, waktunya quiz. Tapi sebelum kita ke waktunya quiz ya, kita juga masih pengen menunggu. Ini banyak teman-teman yang tadi sudah bergabung tapi sudah mungkin dia pergi satu-satu ya. Tadinya ada 18 orang, sekarang tinggal 8 orang ya. 10 orang. Ya, 10 orang, 8 orang. Nah, kita masih ada 5 peran remaja sebenarnya. Tapi sebelum itu kita mau tadi kesan-kesan sudah. Terus juga kita masih ada 5 peran, tapi ini masih kita masih menunggu para Sobat Repro yang sekarang sudah bergabung. Itu pengennya kita teman-teman yang bergabung silahkan menyatakan mengeluarkan pendapatnya. Jadi kita main beberapa peran lagi ya. Jadi seperti biasa dari awal teman-teman, jadi kita akan menyebutkan atau ada peran remaja yang ada di Kecamatan Bongas. Nah, teman-teman yang sekarang menonton boleh memberikan pendapatnya, gimana sih kalau seandainya teman-teman ketemu sama remaja yang seperti ini gitu loh ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, silahkan ketik aja di kolom komentar, kita akan membacakan satu persatu pendapatnya. Jadi di sini tidak ada benar dan tidak ada salah, karena semuanya boleh berpendapat ya. Oke, kita peran yang ke-6. Kita ke remaja yang hamil di luar menikah atau remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Apa nih yang akan dilakukan oleh Kak Afan sama Kak Wigi nih? Ya, kalau ketemu sama teman atau ada. Gitu. Nah, kalau menurut Afan sih kan ada remaja yang hamil di luar nikah, masih remaja gitu. Kalau Afan sih kita masih tetap berteman, karena dia itu juga masih remaja, karena remaja itu masa depannya juga masih panjang gitu. Masih remaja itu kan kepo-kepo, terus ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Mungkin dia juga karena salah pergaulan. Mari kita juga atau teman-teman ada yang di rumah rangkul, nggak apa-apa, kita deketin, kayak kita masih kayak sahabat biasa aja gitu, walaupun dia sudah menikah. Kita beri motivasi agar dia masih
semangat untuk menjalankan masa depan dengan pasangannya itu. Mungkin itu aja sih pendapat dari Avan. Nah, kalau dari Kak Wigi nih, kalau ada Kalau teman. pendapat dari saya sendiri sih, kalau misalkan kita bertemu teman kita yang sudah hamil di luar nikah, kita tidak menjauhi ya, tidak usah menjauhi teman kita tersebut. Malah kita harus memberi apa yang dikatakan Kavan tadi, memberi motivasi yang baik agar orang tersebut atau teman kita tersebut bisa lebih semangat menjalani hidup ke depannya. Nah itu, nah ini kan kita sudah berperan ini ya, karena tadi juga kita ada remaja TikTok juga konten kreator ya, Iya. udah ada. Terus kayak semacam kalau seandainya kita di sini kayak semacam tadi ada remaja yang band, remaja yang penari tradisional, remaja alkoholik, terus kayak remaja Blackpink, ada remaja tadi juga. Nah, gimana kalau seandainya salah satu peran itu apa ya namanya ada pada diri kita, apa yang kita butuhkan gitu loh. Contoh nih kayak apa nih sebagai remaja yang remaja yang kayak semacam remaja yang alkoholik, apa yang yang perlu Avan atau Kak Wigi Berubah. butuhkan gitu, yang dibutuhkan tuh apa? Apakah maksudnya kalau saya sudah jadi remaja alkoholik itu ya udah gitu pasrah ataukah bagaimana? Enggak sih, kalau misalkan Avan Iya, Avan yang jadi entah itu remaja KTD, entah itu remaja tadi Blackpink, entah itu kayak semacam remaja yang pengguna narkoba. Contoh peran itu ada di Avan gitu. Kalau saya Avan mengalami itu gitu loh, bagaimana? Nah, kalau Avan terkena salah satu misalkan itu remaja itu, Avan itu sangat benar-benar butuh yang namanya teman, butuh yang dinamakan teman untuk curhat, untuk minta konsultasi gimana nih kalau misalkan udah terkena alkoholik, kan sudah kecanduan. Nah, gimana nih kalau misalkan biar nggak kecanduan lagi. Terus kita juga harus berubah, teman-teman kita yang tadinya misalkan kita berteman dengan yang nakal, kita sedikit demi sedikit kita menjauhi, yang dalam arti bukan kita ketemu langsung pergi atau buang muka gitu, tapi kita menjauhi secara perlahan. Maksudnya tuh, oh maaf, aku nggak mau ikut dengan kamu lagi, misalkan minum lagi alkohol atau merokok lagi gitu sih Mbak. Nah, kalau menurut Kak Wigi nih, apa yang dibutuhkan oleh remaja yang tadi seperti tadi gitu loh? Itu gitu. Kalau ada dalam diri gitu. Kalau misalkan saya menjadi remaja pecandu narkoba ya, yang paling utama sih yang saya butuhkan ialah dukungan orang tua untuk menjadikan diri saya lebih baik lagi, dan dukungan teman-teman saya. Dan misalkan sama seperti Kavan, misalkan ada yang ngajak teman saya seperti itu, ayo Jewik ya, itu minum-minuman seperti beralkohol. Saya mencoba berusaha menolak teman saya tersebut agar tidak mengikuti perbuatan tersebut. Berarti itu ya, jadi memang walaupun sudah, kalau seandainya contoh kayak Mbak sudah mengalami kehamilan tidak diinginkan, kita juga sebagai remaja punya hak untuk tetap melanjutkan masa depan, ya kan? Yang kedua, kita juga punya hak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita punya kesempatan, ya, kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik pribadi lagi. yang lebih baik lagi. Karena apa yang sudah terjadi, apa yang sudah ini memang harus kita terima, maksudnya harus kita syukuri dan kita ambil pelajarannya gitu kan ya. Dan juga remaja yang tadinya baik pas besarnya juga belum tentu itu masih baik, karena banyak sekarang artis-artis yang terjerat dengan narkoba. Makanya kita jangan nilai dari luarnya, kita nilai dari sikapnya juga, perilakunya seperti apa. Mungkin itu aja sih Mbak. Ya, jadi memang kita sebagai remaja punya hak-hak yang memang banyak yang harus dipenuhi tadi. Hak sehat juga ya, hak mendapatkan informasi. Sebenarnya itu apa yang dibahas sama kita hari ini tuh secara tidak langsung membahas hak-hak yang harus dipenuhi oleh remaja. Hak-hak yang harus didapatkan gitu. Yang pertama tadi kan hak
menjaga kesehatan reproduksi. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga, mau Siapa siapa lagi? lagi kan orang lain nggak mungkin. Jaga Kamu diri. ini dong, kamu ini dong gitu loh Jagain kan. manusia aku dong. Iya, masa begitu Kalau ya. salah dia mau. Terus yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi. Jadi remaja juga berhak mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, nafsa gitu kan, informasi yang itu. Terus yang ketiga tadi, kita remaja juga punya hak untuk menolak ajakan teman Teman yang atau tidak siapapun yang yang terkait ya atau yang terkait yang memang itu bisa Yang tidak menjerat atau bisa membawa kita. membawa kita ke ke hal yang hal-hal negatif. iya yang beresiko terhadap negatif. Nah itu remaja tuh punya hak-hak yang apa ya banyak gitu loh. Kita sebagai remaja berhak juga untuk mengekspresikan diri dengan cara tadi main TikTok itu bukan suatu kesalahan ya kita main TikTok, tapi kita hanya untuk Mengisi waktu luang ya dengan yang mengisi hal waktu positif. luang. Cuma tadi harus mempertimbangkan juga hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Apakah kalau seandainya kita sudah ini saya 24 jam TikTok terus nih, kan kita nggak mungkin kan begitu ya. Kita juga punya hak untuk menjaga kesehatan, maksudnya kayak perhatikan makannya, perhatikan istirahatnya ya. Jadi memang remaja punya hak-hak tapi punya kewajiban juga yang harus dipenuhi, karena hak sama kewajiban itu dua hal yang dijalankan dalam satu waktu ya. Kalau seandainya kita punya hak untuk kayak tadi menyebarkan informasi atau apa, kita juga punya kewajiban untuk tadi kalau seandainya ada yang berkomentar atau apa ya kita berkewajiban untuk menerima. Kita nggak mungkin kamu Ya, nolak. ini banget nolak banget gitu kan, enggak. Jadi kan itu juga kita menyebarkan informasi kan ada timbal baliknya nih ya. Iya. Kan nggak semua orang bisa menerima apa yang kita itu tadi, seperti kendala yang dihadapi oleh Kak Afan sama Kak Wigi dalam menyebarkan informasi itu kan juga salah satu ini juga ya. Nah, ini ada pendapat dari Ibu Lili Sulistiawati. Jika menghadapi kondisi seperti ada teman yang hamil di luar nikah, kita tidak harus menjauhkan diri karena siapapun dia tidak akan lebih baik atau buruk jika kita menjauh atau mendekat. Beri semangat bahwa masa depan mereka tidak akan berhenti hanya karena hamil, tetapi juga dijadikan cerminan kita untuk tidak ikut melakukannya. Iya, itu dia. Itu juga sebagai contoh, dan juga untuk orang tua, misalkan ada anak perempuannya yang hamil, itu juga bukan pure kesalahan dia gitu, karena itu juga ada kesalahan orang tua, Kedua belah pihak. iya kedua belah pihak, karena orang tua juga tidak terlalu memperhatikan mendampingi dia gitu. Dan juga orang tua harusnya benar-benar ketat kalau sama perempuan, jangan diseringin boleh keluar malam, terus bergaulnya lihat-lihat dulu, misalkan bergaul dengan laki-laki tuh laki-laki seperti apa. Mungkin itu aja sih Mbak. Ya udah, itu aja ya. Mungkin untuk permainan games kita berbeda mungkin kita skip dulu, kita akhiri. Jadi terima kasih kepada Kak Afan dan Kak Wiki yang sudah memberikan pendapatnya. Sekali lagi tadi tidak ada benar tidak ada salah, karena kita berbeda, semua orang punya pendapat, punya pandangan ya yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk loh kok kamu begitu sih, loh kok lu begitu gitu kan, kita nggak bisa seperti itu. Jadilah diri sendiri ya. Betul. Nah, karena kita sudah selesai dan di penghujung acara, bagi para penonton silahkan undang teman-teman yang lain yang sudah bergabung, karena kita saatnya di akhir sesi, sudah di penghujung sesi Bunga Serupi hari ini, kita akan mengadakan sesi kuis ya. Akan ada 3 pertanyaan yang akan dilontarkan oleh narasumber satu-satu, dan akan saya lantarkan satu pertanyaan. Nah, bagi para penonton yang sekarang hadir, perhatikan baik-baik. Silahkan kalau pertanyaannya sudah disebutkan, boleh menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi syaratnya harus cepat dan tepat. Kalau cepatnya aja tapi nggak tepat ya angus juga, sama aja ya. Kalau lambat dan tepat juga, misalkan yang pertamanya benar ya. Jadi makanya konsentrasi ya. Jadi oke, untuk pertanyaan yang pertama, mau siapa dulu nih? Saya dulu. Oke, Kak Wigi dulu. Ini pertanyaan pertama ya guys, perhatikan baik-baik. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan 2 peran atau fungsi PE dalam masyarakat maupun sekolah. Itu. Pertanyaan yang pertama, sebutkan peran dan fungsi PE baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 2 minimal. Minimal 2 ya. 2.
2 ya. Oke, dimulai dari sekarang, kita kasih waktu 3 menit. Nah, sambil menunggu para penonton menjawab dengan ketikan-ketikan jarinya yang cepat ya. Iya. Langsung cepat. Langsung cepat ya. Karena nanti pertanyaan ini akan berhadiah pulsa senilai Rp25.000 dan bagi para penonton yang aktif akan diberikan giveaway pulsa masing-masing Rp10.000. Oke. Nah, sambil itu kita ngobrol lagi nih. Kalau seandainya nih kalau di SMA sama SMA saya nggak sekolah lagi. Saya nggak satu sekolah ya, cuma satu kecamatan, tapi beda sekolah. Nah, kalau nih seandainya tadi kan sudah mau dilanjutkan nih perannya sebagai PE, terus masih dilibatkan sebagai PE, itu berarti mau nggak? Masih Mau sih, kalau misalkan di sekolahnya ada waktu untuk penyuluhan ya, nanti sosialisasi penyuluhan di kelas. Misalkan kalau sama nanti dilihat dulu bagus, kemungkinan juga nanti akan ditanyain apa tuh, mungkin gitu juga. Kamu tuh dapat dari mana sih materi ini? Nanti juga mungkin akan bisa menambah ke teman-teman sekolah, bukan di kelas apa aja, mungkin di kelas yang lainnya gitu, Mbak. Berarti memang nah terus kalau seandainya nih diundang nih pertemuan PE, kalau seandainya ada waktu berarti datang. Iya, Kalau waktunya bentrok sama kegiatan di sekolah ya mungkin mungkin diizin. diizin. Jadi memang insya Allah nanti perannya di ini ya. Yang penting sekarang semangat belajar dulu aja, karena belajarnya masih di rumah aja, dan memang belajarnya sekarang udah mau UTS tah. Iya. UTS. Akhir September. Kalian bikin status yang dan nggak ngerti apa-apa gitu loh. itu memang anak-anak di statusnya TikTok semua ya. Oke, pertanyaan yang pertama masih belum ada yang menjawab. Sekali lagi diulangi, ini sudah lewat 1 menit ya. Pertanyaan pertama, sebutkan peran dan fungsi maupun di lingkungan masyarakat. 2. Sebutkan 2 peran dan fungsi PE baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, kita masih punya waktu 2 menit lagi untuk pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama udah 2 menit, kita 1 menit lagi. Waduh, ini penontonnya ya pada bubar ya. Nggak, ini masih ada baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat minimal 2. Berarti 3 ya. Minimal 2 berarti 2 tuh udah bener ya. Kalau bener jawabannya. 3 juga boleh banget kalau jawabannya bener mah. Ayo nih, kita masih 1 menit lagi ini. Oke, sepertinya tinggal beberapa detik lagi. Dan ini masih belum ada yang menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Nanti kita bikin ini lah ya. PNU ini gitu. Mereka tuh bisa tahu ya. Oke, sudah lewat waktunya, sudah 3 menit. Jadi pertanyaan yang pertama dinilai gugur ya, tidak ada yang menjawab, hangus. Jadi boleh dijelaskan lagi nih Kak Wigi, perannya sebagai peran dan fungsi PE itu apa aja? Peran dan fungsi PE di sekolah maupun di masyarakat yaitu bisa juga menginformasi dan juga bisa mengikuti acara, maksudnya misalnya dalam sekolah kita bisa misalnya ada teman yang sakit, membantu teman yang sedang sakit, terus memberitahu informasi yang belum tahu. Ya, jadi menyebarkan informasi, membantu teman yang sakit atau memiliki problematika remaja ya. Iya. Terus juga tadi membantu kegiatan di sekolah ya, itu peran PE ya. Nah terus pertanyaan yang kedua, boleh dari Kak Afan? Ya udah. Pertanyaan yang kedua ini cukup gampang ya. Apa arti peer educator atau PE? Tuh.
Apa arti peer educator atau PE? Yang tadi sudah Singkat dan dijelaskan. jelas. Singkat dan jelas. Ini cuma arti penjelasannya. Bukan penjelasan, artinya Artinya aja. aja. Peer educator itu apa ya? Artinya. Arti peer educator atau PE. Aduh ini Gampang banget. gampang banget ya. Aduh nih saya mati kalau nggak dijawab gugur lagi nanti. Oke, untuk pertanyaan yang kedua waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Waktunya 3 menit. Ya. Oke. Jadi memang kalau seandainya para remaja itu sekarang berarti Afan sama Kak Widi belajar dari Rumah. rumah, Daring. daring, dalam jaringan ya Pak. Biasanya pakai aplikasi apa nih? Pakai aplikasi Classroom sih kalau Kelas- apa? Classroom, Zoom bisa. Zoom Terus tuh masih belum. Telegram. Telegram. Iya. Oh sekarang udah pada beralih ke Telegram. Iya, soalnya katanya sih untuk penyimpanannya kecil katanya untuk mempermudah lagi anggotanya bisa banyak. Oh, jadi bisa banget. Jadi berarti kalau seandainya mau nyiptain forum gitu kan, berarti kan Telegram gitu ya. Iya. Kalau classroom tuh lebih kayak gimana sih? Balik nih belum tahu. Kalau classroom mah Zoom untuk sama tugas-tugasnya, misalkan di classroom tuh gurunya membuat kan ada namanya kalau nggak salah nanti tuh ada gabung ke kelas atau buat kelas. Nanti ada yang kalau guru untuk buat kelas, nanti guru udah misalkan udah buat Tadi Nanti itu di menyebarkan kode ya. share kode, nanti pencet ke gabung kelas atau gabung grup lah, bisa diketik kodenya nanti langsung masuk. Nanti di situ guru-guru ngasih materi, ngasih link pembelajaran gitu sih Mbak. Jadi memang kalau seandainya di classroom tuh lebih ke dia Ngasih kasih pelajarannya. pelajaran Materi. aja, materi ya. Mata tugas. Gitu. Oke. Nah ini sudah ada yang menjawab pertanyaan yang kedua. Itu dari Kak Nur Rohna, pendidik sebaya yang menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi, nafsa dan lain-lain pada teman-teman di sekolah maupun masyarakat. Gimana Kak Afan? Sangat benar itu. Sangat benar. Oke. Menjawab pendidik sebaya aja udah benar, apalagi ini ada penjelasannya. Udah benar sekali ya. Udah banyak. Terus ada lagi nih, aduh aku bingung katanya Iqbal Hairul Fahmi. Oke, berarti pertanyaan yang kedua berhasil dijawab dengan cepat dan tepat oleh Kak Nur Rohma. Selamat Kak Nur Rohma. Berhak mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp25.000. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya, ini saya yang memberikan. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Pertanyaan yang ketiga itu adalah siapa nama kedua narasumber kita hari ini? Siapa nama kedua narasumber kita hari ini? Yang satu siapa? Yang kedua siapa? Dan tadi sudah Dijelaskan, bukan, sebutkan berkali-kali terus ya. Siapa nama kedua narasumber kita hari ini? Namanya siapa? Yang satu Jeffrey siapa? Dijawabin jadi Joko aja katanya. Cimil. Oke. Itu jadi memang kalau seandainya sekarang kalau nggak ngerti atau ada nggak sih teman-teman yang maksudnya kayak di sekolah tuh ada yang nggak punya handphone Android gitu? Nggak tahu sih Kak, kan sekarang masih belum berangkat ya, jadi tuh nggak tahu punya apa enggak ya tuh. Tapi kalau dia Kalau kan di sih, SMP mah mungkin ada sih waktu. Waktu SMP Iya. masih ada yang kalau dia kan kayaknya sih punya semua kalau di kelas apa gitu Mbak. Tapi nggak tahu kalau teman sekolah lain misalkan di kelas yang lain tuh. jadi memang kalau seandainya ini oke. Pertanyaannya sudah ada yang menjawab ya dengan cepat dan tepat. Oke, pertanyaannya yang ketiga dijawab dengan cepat dan tepat oleh Ibu Lili Sulistiawati. Namanya yang pertama Ahmad Fanani dan Nigi Revanda, benar? Namanya benar. Benar. Oke, terima kasih kepada para penonton. Dulu. Selamat kepada Ibu Lili Sulistiawati sudah menjawab pertanyaan yang ketiga dengan cepat dan tepat. Oke, kata Kang Irwan baik, nggak kenal Min katanya. Udah banyak Udah banyak disebut ya. disebut Di padahal. poster juga. Di poster aja.
Nah itu dia. Terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menonton hari ini. Terima kasih kepada Kak Afan dan Kak Wigi Revanda sudah sudah bergabung dan sudah mau meramaikan kegiatan lagi siaran Boas Rumpi kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan informasi, pengetahuan, wawasan kepada para remaja yang lain yang sedang menonton. Dan semoga dengan adanya Kak Afan dan Kak Wigi di sini bisa memotivasi remaja yang lain juga untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih berpositif yang positif gitu loh. Nah itu mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Kita Ya. bareng-bareng penutupan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum